Agen intelijen. 1. Seorang asisten agen intelijen sedang melakukan analisis terhadap sebuah dokumen yang diduga mengandung informasi sensitif. Metode apa yang paling efektif untuk memverifikasi keaslian dokumen tersebut? A. Analisis linguistik. B. Pemeriksaan watermark digital. C. Pengecekan metadata. D. Triangulasi sumber. E. Analisis spektroskopi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemeriksaan watermark digital merupakan metode yang paling efektif untuk memverifikasi keaslian dokumen, terutama untuk dokumen-dokumen sensitif. Watermark digital sulit untuk dipalsukan dan dapat memberikan informasi tersembunyi tentang asal-usul dokumen. Kita masuk soal berikutnya. 2. Asisten agen intelijen X mendapat tugas untuk menganalisis pola komunikasi dari sebuah kelompok yang dicurigai. Teknik apa yang paling tepat digunakan untuk mengidentifikasi aktor kunci dalam jaringan komunikasi tersebut? A. Social Network Analysis atau SNA. B. Natural Language Processing atau NLP. C. Frequency Analysis. D. Pattern Matching. E. Sentimen Analisis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Social Network Analysis atau SNA adalah teknik yang paling tepat untuk mengidentifikasi aktor kunci dalam jaringan komunikasi. SNA memungkinkan visualisasi dan analisis hubungan antar individu dalam jaringan, membantu mengidentifikasi node-node penting dan aliran informasi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam operasi pengumpulan intelijen, asisten agen Y menemukan sebuah pesan terenkripsi. Jika pesan tersebut menggunakan sistem substitusi monoalfabetik, metode kriptanalisis apa yang paling efektif untuk memecahkan kode tersebut? A. Brute force attack. B. Analisis frekuensi. C. Dictionary attack. B. Differential cryptanalysis. E. Side channel attack. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis frekuensi adalah metode kriptanalisis yang paling efektif untuk memecahkan kode substitusi monoalfabetik. Metode ini memanfaatkan pola frekuensi kemunculan huruf dalam bahasa tertentu untuk menebak substitusi yang digunakan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Asisten agen intelijen Z sedang melakukan surveillance terhadap target yang dicurigai menggunakan teknologi anti-penyadapan. Teknik apa yang paling mungkin efektif untuk mengatasi hal ini? A. Van Eck Freaking. B. Acoustic cryptanalysis. C. Tempest attack. D. Man in the middle attack. E. Social engineering. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Van Eck Freaking adalah teknik yang memungkinkan pemulihan informasi dari radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh peralatan elektronik, bahkan jika target menggunakan teknologi anti-penyadapan konvensional. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam menganalisis sebuah kelompok ekstremis, asisten agen intelijen menemukan pola rekrutmen yang kompleks. Pendekatan apa yang paling tepat untuk memetakan dan memahami struktur organisasi kelompok tersebut? A. Analisis jaringan sosial hierarkis. B. Profiling psikologis. C. Analisis pola komunikasi. D. Infiltrasi langsung. E. Pemodelan agen Baset. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis jaringan sosial hierarkis adalah pendekatan yang paling tepat untuk memetakan struktur organisasi kelompok ekstremis. Metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hierarki, aliran informasi, dan hubungan kekuasaan dalam organisasi. Kita masuk soal berikutnya. 6. Asisten agen intelijen P diminta untuk menganalisis potensi ancaman siber terhadap infrastruktur kritis nasional. Framework analisis risiko apa yang paling komprehensif untuk tugas ini? A. NIST Cyber Security Framework. B. ISO 27001. C.
Cobit. D. FAIR atau Factor Analysis of Information Risk. E. OCTAV atau Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa NIST Cybersecurity Framework adalah framework yang paling komprehensif untuk menganalisis potensi ancaman siber terhadap infrastruktur kritis nasional. Framework ini mencakup identifikasi, proteksi, deteksi, respons, dan pemulihan, serta telah diadopsi secara luas oleh berbagai sektor industri dan pemerintahan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam sebuah operasi kontra intelijen, asisten agen Ki menemukan indikasi adanya insider threat. Metode apa yang paling efektif untuk mengidentifikasi dan memitigasi ancaman ini? A. User and Entity Behavior Analytic atau UEBA. B. Polygraph Testing. C. Background Check Intensive. D. Surveillance Fisik. E. Honeypot Deployment. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa User and Entity Behavior Analytic atau UEBA adalah metode paling efektif untuk mengidentifikasi insider threat. UEBA menggunakan machine learning untuk menganalisis pola perilaku pengguna dan entitas, memungkinkan deteksi anomali yang mungkin mengindikasikan aktivitas mencurigakan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Asisten agen intelijen R sedang menganalisis potensi serangan terhadap sistem SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Vektor serangan apa yang paling sulit dideteksi dalam konteks ini? A. Zero Day Exploit. B. SQL Injection. C. Denial of Service atau DOS. D. Man in the Middle Attack. E. Phishing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Zero Day Exploit adalah vektor serangan yang paling sulit dideteksi dalam sistem SCADA. Karena memanfaatkan kerentanan yang belum diketahui, serangan jenis ini sulit diantisipasi dan tidak terdeteksi oleh sistem keamanan konvensional. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam menganalisis sebuah kelompok teroris, asisten agen intelijen S menemukan indikasi penggunaan kriptovaluta untuk pendanaan. Teknik apa yang paling efektif untuk melacak transaksi kriptovaluta tersebut? A. Blockchain Analysis. B. KYC atau Know Your Customer Verification. C. IP Address Tracking. D. Wiretapping. E. Social Media Monitoring. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa blockchain analysis adalah teknik yang paling efektif untuk melacak transaksi kriptovaluta. Metode ini memungkinkan pelacakan transaksi melalui analisis forensik blockchain, membantu mengidentifikasi pola dan hubungan antar alamat wallet. Kita masuk soal berikutnya. 10. Asisten agen intelijen T diminta untuk menganalisis potensi ancaman dari teknologi deepfake terhadap keamanan nasional. Pendekatan apa yang paling efektif untuk mendeteksi video deepfake yang sangat canggih? A. Analisis metadata. B. Deteksi inkonsistensi visual mikro. C. Analisis pola kedipan mata. D. Verifikasi sumber audio. E. Pengecekan watermark digital. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa deteksi inkonsistensi visual mikro adalah pendekatan paling efektif untuk mendeteksi video deepfake canggih. Teknik ini menganalisis detail-detail kecil yang sering terlewatkan oleh algoritma deepfake, seperti refleksi cahaya yang tidak konsisten atau artefak visual halus. Kita masuk soal berikutnya. Analis intelijen.